Rekan-rekan semuanya, selamat pagi semuanya. Ya, biar kita tetap semangat, ya minimal dikasih jempolnya atau di chat, ya biar saya tahu rekan-rekan di sana semuanya dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Oke, ya lambaikan tangan. Oke, mantap. Yes, gitu ya. Oke. Nah, rekan-rekan semuanya, pada kesempatan yang sangat luar biasa di pagi hari ini, kita sangat-sangat bersyukur karena yang pertama adalah kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, hari ini kembali lagi kita akan bertemu walaupun dalam dunia digital gitu ya rekan-rekan ya. Yang live di YouTube ya, selamat pagi juga rekan-rekan semuanya ya. Saya berharap juga rekan-rekan di sana semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan menariknya rekan-rekan, kalau kita sharing ya secara dunia digital ini, kita bisa mencakup dunia yang sangat-sangat luas sekali ya. Bahkan sampai di luar negeri pun kita masih bisa mencakup dan kita bisa berinteraksi satu sama lain rekan-rekan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini rekan-rekan, kita akan mendengarkan sesi yang sangat luar biasa ya, di mana sesi yang satu ini rekan-rekan adalah sesi yang sangat sangat menarik sekali. Dari judulnya aja kita udah sangat tertarik banget, yaitu follow up digital way rekan-rekan. Nah, kalau beberapa hari yang lalu rekan-rekan kita sudah uh, mendengarkan sharing tentang how to prospecting via digital online. Nah, hari ini rekan-rekan, bagaimana cara follow up-nya? Maka ini adalah kesempatan Anda untuk mendengarkan sesi yang sangat luar biasa di pada pagi hari ini. Nah, bagi Anda yang masih belum mengundang rekan-rekannya, ayo dibuka handphonenya rekan-rekan semuanya, pastikan rekan kerja Anda untuk ikut acara yang sangat luar biasa di pada pagi hari ini. Karena begini rekan-rekan, saat ini hampir semua bisnis dilakukan secara online. Nah, kekuatan utama kita di bisnis network marketing adalah the power of follow up, rekan-rekan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, rekan-rekan, seorang pembicara yang hebat dan luar biasa, yang saya kenal beberapa tahun yang lalu, yang hari ini menjadi mentor of thousand entrepreneur, rekan-rekan. Bukan hanya mentor untuk satu dua orang, tetapi untuk ribuan orang, rekan-rekan. Dan sangat menariknya, rekan-rekan, hari ini beliau merupakan salah satu stakeholder HDI Group, rekan-rekan, dan kemudian sebagai seorang managing director of Binar Group, rekan-rekan, di mana ada 25 perusahaan di bawah kepemimpinan beliau saat ini, rekan-rekan. Dan kemudian beliau juga merupakan salah satu founder dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia, rekan-rekan. Tapi bukan hanya itu, rekan-rekan. Beliau ini juga merupakan public speaker dan motivator di beberapa perusahaan dan juga di lembaga-lembaga lainnya, rekan-rekan. Dan hal yang menarik ya saya pelajari dari beliau, bahwa sekali dia berbicara, rekan-rekan, ya karena saya sering bertemu dengan beliau, ya dia cerita bahwa kalau perusahaan ya minta ke beliau ini untuk ngisi sesi, rekan-rekan, setiap sesi yang dibawakan oleh beliau, bayarannya itu cukup sangat mahal sekali, rekan-rekan. 50 sampai 80 juta per sesi, rekan-rekan. Dan tahukah Anda, rekan-rekan, beliau baru mau isi sesi minimal 4 sesi, rekan-rekan. Berarti kalau dihitung saja, rekan-rekan, setiap beliau itu ngisi satu sesi di perusahaan, kurang lebih, rekan-rekan, 200 juta rupiah, rekan-rekan. Tapi bukan itu, rekan-rekan, yang membuat saya bangga, rekan-rekan. Tetapi hal yang membuat saya bangga kepada sosok yang luar biasa ini, rekan-rekan, ketika dia bilang sama saya, rekan-rekan, bahwa semua uang yang dia terima pada saat dia menjadi speaker di beberapa perusahaan, rekan-rekan, uang itu semua, rekan-rekan, disumbangkan ke Sekolah Selamat Pagi Indonesia, rekan-rekan. Sungguh besar hati beliau, rekan-rekan. Ini yang membuat hari ini jaringan beliau dan banyak
rekan-rekan yang mencintai beliau, rekan-rekan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, rekan-rekan, beliau akan berbagi kepada kita tentang bagaimana cara melakukan follow up secara digital, rekan-rekan. Satu hal yang menarik, rekan-rekan, yang saya pelajari dari beliau pada saat awal-awal saya merintis di bisnis HD ini, ketika beliau bertanya kepada saya, Jul, menurut kamu itu sukses itu seperti apa? Dengan gayanya saya akan menjawab seperti biasanya, ya, sukses yang penting kaya, bisa punya uang dan lain-lain. Tapi saya benar-benar salut kepada beliau, rekan-rekan, ketika dia ngomong bahwa sukses sejati itu, rekan-rekan, bukan pada saat kita punya uang, bukan pada saat kita punya segalanya, atau pada saat kita berada di atas. Tetapi sukses sejati yang sesungguhnya adalah, rekan-rekan, pada saat kita membawa banyak orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang di sekeliling kita, bisa juga berada di atas seperti kita, bahkan bisa melebihi dari kita. Dan hari ini rekan-rekan semuanya, beliau juga benar-benar menunjukkan itu, rekan-rekan. Banyak rekan-rekan beliau yang hari ini di bisnis HDI perkembangannya sangat luar biasa cepat sekali, rekan-rekan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini juga, rekan-rekan, beliau ini juga merupakan mentor dari ribuan anak-anak milenial, ya, yang hari ini dimentorin oleh beliau, dan sangat-sangat luar biasa sekali, rekan-rekan. Hari ini banyak anak-anak milenial yang sukses di bisnis network marketing HDI ini, rekan-rekan. Dan bukan hanya itu, rekan-rekan. Pada kesempatan pagi hari ini, ada seseorang yang sangat luar biasa juga, yaitu ada guest star kita yang sangat luar biasa sekali, rekan-rekan, akan berbagi kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini, rekan-rekan. Yaitu salah satu rekan saya, yaitu background-nya adalah IT, rekan-rekan. Ya, IT profesional atau programmer di sebuah perusahaan konsultan, gitu, rekan-rekan. Dan beliau ini juga merupakan salah satu pemenang royalti, rekan-rekan. Dan hari ini banyak jaringan beliau, ya, jaringan-jaringan anak-anak muda yang sangat luar biasa, pesat banget, bukan hanya di Surabaya, rekan-rekan, tetapi hampir di seluruh kota di Indonesia, rekan-rekan. Bahkan saya salut sekali, rekan-rekan, beliau ini juga punya jaringan yang saat ini lagi berkembang di luar negeri seperti Taiwan, rekan-rekan, hari ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini, rekan-rekan, hari ini beliau ini juga sudah mencapai peringkat Star Diamond, rekan-rekan. Dan bukan hanya Star Diamond, rekan-rekan, dia juga bisa mengajak banyak rekan-rekannya untuk mencapai peringkat yang sama, rekan-rekan. Buat Anda semuanya, dimanapun saat ini berada, rekan-rekan, saya mengajak Anda untuk menyediakan yang namanya pulpen, buku catatan, rekan-rekan, karena jangan sampai Anda lewatkan satu ini, rekan-rekan. Bagaimana cara kita melakukan follow up secara digital? Dan hari ini yang membawakan adalah pakar-pakar di dunia digital marketing, rekan-rekan. Hari ini akan dikupas habis tentang rahasia follow up digital way, rekan-rekan. Dan saya mengajak Anda semuanya, kita akan menyambut pembicara kita yang sangat luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Dari rumah Anda, tepuk tangan aja, rekan-rekan, gitu ya. Atau jempolnya, gitu ya. Ya, atau lambaikan tangan, ya. Kita secara antusias, kita sambut pembicara kita yang sangat luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Saya minta tepuk tangannya, ya, dari jauh, rekan-rekan. Ya, kita sambut pembicara kita yang pertama, Mr. Nugroho Tantra Wiryawan, Eksekutif from Indonesia. Oke, selamat pagi semuanya. Thank you Pak Joel yang sudah membantu membawakan sekaligus memberikan contoh mengedifikasi yang wow gitu ya. Jadi seperti materi sendiri akhirnya. Thank you semua. Buat rekan-rekan yang beragama Islam, buat teman-teman semua, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari Nugroho buat teman-teman semua, dan semoga
Hari Raya Idul Fitri ini merupakan kemenangan buat kita semua untuk menghadapi ya tentunya hal-hal yang hari ini tidak kita inginkan ya terjadi seperti COVID-19 ini. Oke, buat teman-teman semua, oke, selamat pagi. Wah, saya sapa dulu nih. Selamat pagi semuanya. Oke. Pagi hari ini sudah siap ya. Kita punya bahasan materi yang sangat menarik ya. Berhubung kita nggak bisa ketemu sekali lagi, tapi dengan keadaan yang seperti ini justru bagus sekali menurut saya. Kenapa? Karena dengan kondisi COVID-19 yang harus berjalan seperti ini, tetap acara pertemuan bisa terselenggara gitu ya, meskipun di rumah masing-masing. Sedangkan saya nggak membayangkan Surabaya lagi hujan. Hujannya pun deras. Saya bisa membayangkan kalau ini mungkin masih diadakan offline gitu ya. Mungkin yang datang cuma hanya 5 atau 10 orang gitu ya. Tapi dengan keadaan COVID-19 ini, sekarang yang datang malah banyak sekali yang datang ya. Oke, buat teman-teman semuanya, saya langsung akan mulai aja teman-teman untuk materi pagi hari ini, yaitu follow up digital. Nah, begini teman-teman, sebelum saya mulai dengan slide, saya akan mulai dengan seperti ini. Tahukah Anda bahwa untuk menjadi besar di bisnis ini itu bukan hanya kita bagaimana pandai merekrut atau pandai menjual. Artinya, mari bayangkan seperti ini. Kalau Anda punya rekan kerja, itu seperti Dr. Roy Sugiawantono. Yang hari ini menjadi seorang leader, begitu besarnya, memiliki omset sampai 10 miliar lebih, betul ya? Atau Anda bisa bayangkan kalau misalkan Anda ini punya rekan kerja seperti Bapak Chandra Gunawan. Kira-kira apa yang terjadi sekarang dengan bisnis Anda? Yes, Anda langsung pensiun. Nggak usah kerja, betul ya? Nah, termasuk hari ini Anda punya leader-leader yang luar biasa ya. Kalau yang jaringannya Nugroho sendiri, misalkan dari jaringannya Pak Mugi, ada jaringannya Stefanus Danita, terus kemudian ada Pak Joel, Pak Felix, ada Bu Yeni, terus kemudian ada juga dari jaringan Dr. Grenda, terus kemudian ada juga dari jaringannya ini ya Rosita gitu ya, yang besar sekali gitu ya. Nah tentunya kadang kita berpikir gini ya, wah coba seandainya kata saya punya rekan kerja seperti itu ya, enak ya kira-kira. Nah rekan-rekan, setidaknya kalau Anda hari ini bisa mulai memikirkan bahwa kalau saya punya rekan kerja seperti leader-leader itu tadi, enak saya pasti. Nah, setidaknya pola pikir itu sudah benar, rekan-rekan. Meskipun yang paling penting berikutnya adalah bagaimana caranya saya bisa membentuk rekan kerja yang seperti itu. Nah, hari ini kalau lihat Dr. Roy, lihat Pak Chandra Gunawan, dan sederet leader AD yang lain, kita melihat seakan-akan, wow, luar biasa mereka, pembicara hebat, penghasilannya gede, kemampuannya hebat. Tahukah rekan-rekan bahwa setiap dari mereka pun mengalami proses yang sama seperti apa yang hari ini Anda lakukan dan kerjakan? Bahwa hari ini setiap leader yang besar, mereka pun juga mengalami fase di mana dulunya mereka juga cuma hanya prospek. Kemudian mereka menjadi downline yang bergabung. Terus kemudian pada akhirnya mereka juga menjadi orang yang aktif, dan berikutnya mereka menjadi orang kunci, ya, baru kemudian menjadi leader. Nah, yang harus kita lihat justru sekarang ini seperti ini, rekan-rekan. Dari proses dari prospek itu, bagaimana bisa menjadi leader, itu berarti ada sebuah proses yang disebut dengan follow up. Anda tidak akan mungkin bisa punya jaringan sampai dengan omset 100, 200 juta, 500 juta, bahkan 1 miliar ke atas, ataupun 10 miliar kalau Anda masih hanya single fighter. Kalau Anda mungkin masih hanya merekrut sendiri, Anda menjual sendiri, tapi Anda tidak pernah memfollow up rekan kerja Anda yang bahkan sudah bergabung, maka bisa dipastikan kita tidak akan pernah mencapai omset yang bernilai miliaran per bulan itu sendiri. Nah, itulah kenapa rekan-rekan saya ingin mengajak pada Anda di awal ini untuk melihat dan mencatat, mendengarkan materi ini. Nanti akan ada 2 sesi, saya akan bawakan kurang lebih 1 jam.
Kemudian nanti akan dibawakan oleh rekan saya yang sangat luar biasa, yaitu Mr. Alex ya, akan nyusul yang berikutnya. Nah, saya akan langsung mulai saja kepada materi saya langsung yang hari ini, yaitu Follow Up Digital Way. Oke, saya langsung mulai. Ya, sebentar. Saya akan ulang lagi. Oke, saya akan mulai langsung, rekan-rekan. Bahwa yang pertama, kita harus menyadari bahwa network marketing, membangun bisnis network marketing sama halnya dengan membangun sebuah network. Kata kuncinya adalah network. Oke. Nah, di mana kita di sini dari network itu sendiri sebetulnya adalah membangun aset, yang artinya pada saat nanti aset Anda terbentuk, maka secara otomatis saat Anda tidak bekerja, aset sifatnya adalah memberikan income pada saat kita tidak bekerja. Aset memberikan pendapatan pada saat Anda tidak aktif bekerja. Beda sekali dengan liabilitas ya. Tentunya kalau kita bicara liabilitas, pada saat Anda tidak bekerja, maka liabilitas akan mengambil tabungan Anda atau uang pribadi Anda. Nah, perhatikan di sini. Network itu sama dengan membangun aset. Nah, yang menarik adalah aset itu sendiri dalam bisnis ini itu adalah manusia atau human. Itulah, rekan-rekan, satu poin utama yang ingin saya sharingkan adalah network marketing itu adalah human business, not a product business. Yang artinya adalah, rekan-rekan, di sini omset yang Anda miliki itu akan membesar dengan sendirinya seiring dengan membesarnya network atau jaringan Anda. Nah, terjadi kesalahan hari ini, banyak orang yang mungkin hari ini mereka menginginkan hasil cepat secara instan. Akhirnya yang mereka lakukan adalah mereka menata omset itu pada jaringan mereka sendiri. Yang artinya apa? Mereka rekrut sendiri, mereka pasang tempel sendiri, kemudian mereka jual sendiri, kemudian mereka pasang, yang memang untuk jangka pendek kelihatannya omset itu ada, omset itu naik. Tapi apa yang terjadi, rekan-rekan? Inilah yang membunuh banyak network marketing lain di luar sana karena mereka tidak punya sistem pendidikan yang mengajarkan how to build the network, ya, bagaimana membangun network yang benar. Mereka melakukan kesalahan terbesar, yaitu para upline diajak untuk menjadi single fighter, merekrut sendiri, menata-nata sendiri, kemudian apa yang terjadi, menjual sendiri, dipasang sendiri. Apa yang terjadi akhirnya? 1 bulan mungkin bertahan, 2 bulan mungkin bertahan. Tapi kalau sudah 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, maka akan kecapean dan pada akhirnya mereka akan berhenti dengan sendirinya. Rekan-rekan, hukum yang penting di MLM adalah ini adalah human business, not a product business. Pada saat jumlah jaringan Anda membesar dari 100 menjadi 1000, Anda bisa bayangkan, rekan-rekan, pada saat 100 menjadi 1000, dan andai kata masing-masing dari mereka kemudian mereka berbelanja semuanya, tiap 1000 orang itu hanya belanja 1 Honeybee Pollen aja tambahan, maka jumlah omsetnya adalah 1 Honeybee Pollen dikali dengan 1000 orang. Apa yang terjadi kalau andai kata kita mengerjakannya masih sendirian? Kita bingung karena berpikir, oh asetnya adalah produk. Maka yang terjadi, Anda sendirian 1 orang akan memforsir diri Anda menjual produk sebanyak-banyaknya, menjual paket sebanyak-banyaknya. Permasalahannya adalah, bisakah Anda menjual dengan analogi yang sama 1000 botol Honeybee Pollen sendirian? Itu pasti akan berat. Itulah kenapa network marketing is a human business, not a product business. Berarti fokus Anda adalah pada saat membangun bisnis ini, pada saat Anda melakukan proses follow up. Fokusnya adalah pada manusianya, bukan produknya. Kalau Anda mungkin sering bertanya, Pak Nugroho, kenapa jaringan saya kok nggak kunjung-kunjung jalan? Oke, pada saat seperti itu sebetulnya kita sudah bisa langsung jawab. Jaringan itu berarti manusia atau produk? Manusia. Oke, berarti hari ini yang jadi permasalahan terpenting adalah bukan cuman hanya produknya saja yang kita harus punya pengetahuannya. Tapi menggerakkan manusia supaya jalan ini otomatis kita harus punya pengetahuan tentang manusia. Nah, ini yang menarik, rekan-rekan, bahwa di luar sana tidak pernah diberitahu bahwa faktor sukses dalam bisnis, Anda boleh catat, rekan-rekan,
Ini source-nya dari Developing Leader Within You, John C. Maxwell. Sekali lagi saya katakan, knowledge is the power. Pengetahuan itu adalah sebuah kekuatan. Tanpa pengetahuan, kita tidak akan pernah bisa membangun peradaban seperti hari ini. Sama halnya, tanpa sebuah pengetahuan, kita tidak akan pernah bisa membangun bisnis yang solid untuk jangka panjang. Mari kita lihat rekan-rekan. Faktor sukses. Yang nomor satu adalah product knowledge. Pengetahuan Anda tentang produk, termasuk pengetahuan Anda tentang bisnisnya. Oh, produk HDI seperti apa? Oh, bisnis HDI seperti apa? Well, Anda lihat baik-baik. Rekan-rekan, ternyata itu cuma hanya 12,5%. Yang menarik ternyata rekan-rekan, faktor kedua ini yang lebih penting, yaitu apa? People knowledge atau pengetahuan tentang manusianya. Itu mencapai 87,5% ternyata rekan-rekan. Dan ini angka yang sangat menarik sebetulnya kalau kita bedah. Itulah kenapa di awal saya sebelum bercerita tentang teknis digital way, konsep yang ada sebetulnya sama persis antara online dan offline. Kita bicara hari ini online dan offline, tetap partner kita, tetap mitra kita adalah manusia, bukan botol madunya. Setuju ya? Jadi jangan sampai yang dielus-elus tuh tiap hari cuma hanya clover honey-nya. Tuh clover honey saya, akhirnya kamu sudah tidak inden lagi. Glodak gitu. Justru sekarang Anda harus fokus pada people-nya. Pada siapa? Manusianya. Nah, lihat rekan-rekan fakta yang menarik ini bahwa manusia ini sebetulnya saat menjalankan bisnis, yang ditolak tuh bukan produk atau bisnisnya. Tapi yang perlu kita ketahui sebetulnya kita ditolak tuh karena manusianya, karena kitanya. Nah, kita lihat nih rekan-rekan, sebuah fakta yang menyatakan bahwa mengapa pelanggan itu pergi. Mari kita lihat, pelanggan itu pergi ternyata kalau orang itu punya bisnis, toko, distributor atau apapun ya, ternyata 1% itu dari 100 pelanggan misalkan gitu ya. Survei ternyata 1 orang tuh akan pergi. Kenapa? Kalau meninggal. Pasti ya. Kalau udah meninggal mau beli di mana lagi ya toh, masa beli di akhirat gitu ya. Nugroho beli mati tolong kirim ke surga gitu ya, nggak mungkin. Just kidding, bercanda ya, jangan terlalu serius. Ya, coba lihat yang kedua, 3% itu karena pindah tempat. Oke, survei ini dibuat pada saat kondisi di mana globalisasi atau digital way belum terjadi seperti hari ini. Tapi ini masih sangat memungkinkan. Oke, percayalah, Anda misalkan dulu tinggal di Surabaya. Anda beli ke department store yang namanya mungkin Bilka gitu ya. Tapi begitu Anda pindah tempat ke arah Citraland gitu ya, maka Anda jauh dari Bilka. Otomatis Anda nggak beli lagi di sana. Nah, pelanggan pergi karena pindah tempat itu 3%. 5% dipengaruhi teman. Ini ada yang lebih bagus, lu beli di sini aja, lu pindah di sini. Nah, itu kekuatan the power of mulut teman gitu ya katanya. 9% ada penawaran lebih baik. Wah, produk ini lebih api, ya toh. Apa yang terjadi? Wah, ini lebih enak, pakai yang ini aja, jangan pakai yang itu. Ada penawaran yang lebih asik katanya. 14% mereka sebetulnya meninggalkan karena apa? Tidak puas terhadap produk dan kualitas yang diberikan. Tapi mari kita lihat. Ini fakta menarik. 68% mereka pergi meninggalkan karena sikap tidak baik dari owner atau pemilik usaha itu. Bisa jadi kalau itu bisnis besar, representatifnya adalah para karyawan yang bekerja di sana. Tapi yang ingin saya highlight adalah rekan-rekan, dari 100 orang, case pelanggan pergi ternyata 68% mengatakan saya nggak puas dengan sikap pemilik yang ada. Oke, let's say mari kita lihat. Saya datang ke restoran rumah makan, kualitas produknya bagus. Saya suka makan bebek goreng. Pada saat saya datang, saya makan lagi di sana, saya lihat ternyata sikap dari pemiliknya pada saat saya membayar uang untuk bilnya, tagihannya. Dia mengembalikan uang itu ke saya dengan cara seperti ini. Tidak melihat saya, cuma hanya nih, menjengkelkan. Maka apa yang terjadi? Saya sudah langsung bilang ke diri saya sendiri, ya kalau nggak terpaksa saya nggak mungkin akan makan di sini. Dan jahat ya pelanggan ya, termasuk saya gitu. Saya bisa doa gini, mudah-mudahan ada restoran bebek goreng lain yang lebih enak. Saya pergi aja ke tempat lain. Dan itu terjadi. Mari kita lihat rekan-rekan.
Ternyata bicara mengenai sikap, ini adalah bicara mengenai masalah people knowledge. Dan sekali lagi, pengetahuan tentang manusia inilah yang seringkali kita tidak pernah mendapatkan, dan kita pada saat diajak oleh para upline kita, yuk baca buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Nih baca buku 25 Ways to Win with People. Dan mari kita ambil sebuah rangkaian bagi Anda pun yang baru bergabung. Kalau Anda mau speed up menjadi lebih cepat, perhatikan kata-kata saya ini rekan-rekan. Mengapa hari ini buku-buku yang dianjurkan oleh Billionaires itu adalah buku-buku yang mayoritas adalah buku pengembangan diri. Buku-buku itu mengenai masalah apa? Personal development. Mengenai masalah apa? Attitude. Karena Billionaires tahu rekan-rekan bahwa penyebab terbesar kita ditolak. Apakah Anda mau pakai offline, Anda mau pakai online? Kalau kita tidak paham tentang manusia, maka kita akan banyak gagalnya rekan-rekan. Saya nanti akan berikan banyak contoh kepada Anda semua. Tapi mudah-mudahan sampai di sini Anda bisa mulai mendapat sebuah hal yang penting, bahwa penting banget rekan-rekan, bahwa hari ini Anda dan saya kita sama-sama belajar untuk mengevaluasi diri kita. Kita tidak lagi menunjuk point of finger-nya kepada upline kita, kepada crossline kita, atau pada upline leader kita, tapi lebih ke diri kita sendiri. Mari coba perhatikan rekan-rekan. Refleksikan diri kita. Apakah benar mungkin selama ini, kalau saya merasa saya kesulitan meng-closing orang, saya kesulitan membuat orang yang sudah bergabung untuk jalan, untuk aktif. Kemudian yang aktif menjadi leader. Jangan-jangan ini bukan masalah produk AD-nya loh. Kenapa? Karena produk AD-nya sama. Bisnis AD-nya sama. Dan leader-leader yang hari ini bisa punya rekan kerja yang jaringannya besar, mereka pun menjalankan bisnis dan produk yang sama kan dengan kita. Berarti big question mark adalah bagaimana dengan saya? Bagaimana pengetahuan people knowledge saya? Mari kita lihat sekarang, inilah bagian pada saat kita melakukan yang namanya follow up. Follow up itu akan dilakukan yang pertama adalah kepada konsumen. Bagaimana menindaklanjuti seorang konsumen agar mereka menjadi loyal dan pada akhirnya mereka bisa bergabung. Tapi beberapa konsumen kita tentunya dari awal kita arahkan mereka untuk bergabung. So, konsumen harus di follow up. Oke, sebelum saya melanjutkan, konsumen Anda yang mengambil madu di bulan Maret, April, yang begitu banyak bergabung semua. Kalau yang gabung di bulan Mei ini mungkin nggak tahu, nggak apa-apa. Tetapi Anda sambil belajar, saya ambil case untuk teman-teman yang kemarin di bulan April itu mensponsori banyak sekali rekan kerja mengambil madu. Pertanyaan yang simpel dari saya. Sudahkah Anda melakukan follow up terhadap mereka? Kalau kita tidak follow up mereka, bagaimana kita mau mengharapkan mereka bisa bergabung? Dan bagaimana mereka bisa aktif? Mari kita lihat alur yang berikutnya. Maka Anda bisa lihat di layar Anda. Yang harus kita prospek berikutnya adalah, selain konsumen adalah prospek. Prospek yang sudah dipresentasi, tapi mereka belum bergabung. Maka kita harus melakukan yang namanya follow up. Saya menamai supaya lebih mudah, karena untuk sesi yang saya bagikan hari ini itu adalah follow up tahap 1. Bagaimana orang yang sudah dipresentasi, yaitu posisi prospek yang masih pikir-pikir, ragu-ragu, bagaimana mereka mau bergabung. Nah, rekan-rekan otomatis kita harus mulai melakukan yang namanya follow up. Nah, yang terjadi hari ini, ada banyak rekan kerja yang mengatakan bahwa saya sudah prospek banyak orang, mana nggak ada yang bergabung. Saya tanya kemudian, agendamu minggu ini apa? Kamu ada follow up nggak yang kemarin? Oh nggak ada, saya nggak sempat, nggak punya waktu untuk follow up yang kemarin. Terus apa yang kamu lakukan? Saya follow up ke orang baru lagi. Apakah salah rekan-rekan? Tidak salah juga. Tetapi kalau mau diomong kurang tepat. Mengapa? Karena prospek yang sudah dipresentasi kemarinnya, harusnya kita segera melakukan tahap follow up. Seperti dalam training How to Start. Bahwa dikatakan follow up itu bisa dilakukan 2 kali 24 jam. Itu jelas sekali.
Kita dikasih tahu bahwa waktu utuh 2 kali 24 jam adalah waktu yang paling lama. Kenapa? Karena mereka pada saat setelah selesai di presentasi, mereka itu masih semangat. Oke. Nah, kalau mereka ini semangat, takutnya mereka ini akan mencari jawaban dan mencari tahu kepada teman saudara di luar sana, sedangkan kita tahu banyak dari mereka yang seringkali di luar sana itu negatif. Nah, kalau kita dalam 2 kali 24 jam tidak segera memfollow up, apa yang terjadi? Mereka, prospek kita tanya ke saudaranya, tetangganya yang semua negatif, maka akhirnya dia akan menjadi negatif, dan itu kalau dibiarkan terlalu lama, lebih dari 2 kali 24 jam, maka mereka pasti akan seperti arang yang sudah tersiram air. Menghidupkan kembali arang yang sudah mati atau kesiram air, itu susah sekali, rekan-rekan. Itulah kenapa 2 kali 24 jam batas waktu follow up itu harus Anda lakukan. Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa hari ini jumlah orang yang join karena di follow up itu lebih banyak daripada orang yang pertama kali kita presentasi langsung. Saya bergabung karena di follow up. Dan saya percaya teman-teman yang hari nonton saya, kalau hari ini mau ngasih tanda jempol, kasih tanda jempol kalau memang Anda itu bergabung karena faktor follow up. Jadi bukan karena sekali ketemu dengan upline Anda, langsung Anda kemudian mau gabung. Anda boleh kasih jempol. Yang di YouTube pun boleh kasih jempol. 70% orang itu mau bergabung, itu justru karena apa? Faktor follow up. Dan hanya 30% yang, ya gue gabung, langsung saat itu juga. So, buat teman-teman yang hari ini mungkin merasa saya sudah prospek, saya sudah presentasi, tapi kenapa saya belum mendapatkan downline yang mau bergabung? Bisa jadi rekan-rekan sekalian, karena kita belum melakukan yang namanya follow up. Mari kita lihat follow up tahap kedua, yaitu pada saat bagaimana downline ini kita lakukan follow up tahap 2, yaitu menjadi downline, dari downline menjadi rekan aktif. Ini yang kita lakukan rekan-rekan. Jadi downline yang sudah bergabung, kita harus melakukan follow up tahap kedua untuk membuat mereka menjadi aktif. Ingat, tidak serta-merta hari ini Anda dan saya juga mau tiba-tiba ikut pertemuan seperti hari ini, ikut acara follow up, gitu. Apa digital way. Wah. Kira-kira Anda yang mendengarkan saya ini berapa lama ya? Berapa lama Anda butuh waktu upline Anda untuk meyakinkan Anda mau datang pertemuan training di kantor? Ya kalau sekarang mau ikut Zoom itu berapa lama rekan-rekan? Ya, jadi butuh sebuah proses rekan-rekan bagaimana seorang downline yang sudah bergabung, ini kita melakukan follow up agar mereka menjadi aktif. Oke, yang menarik mari kita lihat rekan-rekan. Follow up tahap ketiga adalah bagaimana kita membentuk rekan aktif, kita follow up sehingga menjadi rekan kunci atau orang kunci. Nah, orang kunci ini tadi rekan-rekan adalah satu step sebelum menemukan leader. Saya tidak akan bahas itu di forum ini karena kalau saya bahas nanti akan sangat lama ya rekan-rekan ya. Nah, yang saya akan bahas adalah bagaimana Anda sampai ke step mendapatkan rekan kunci sehingga rekan kunci ini tadi adalah duplikat Anda, duplikator Anda. Anda bisa bayangkan rekan-rekan kalau hari ini Anda yang sudah punya omset 5 sampai 10 juta BIF. Kalau Anda punya 10 orang seperti Anda, maka bayangkan berapa omset Anda? Omset Anda hari ini misalkan satu orang 10 juta. Kalau Anda punya 10 orang seperti Anda, omset Anda adalah 100 juta. Sehingga target kita adalah memfollow up, itu adalah bagaimana yang awalnya hanya dari seorang prospek, rekan-rekan. Mereka kita follow up, tahap 1 menjadi downline, follow up tahap 2 menjadi rekan aktif, dan kemudian menjadi duplikat atau duplikator Anda. Pada saat mereka menjadi duplikator Anda, disitulah rekan-rekan, bisnis Anda akan mengalami kenaikan yang disebut dengan multiplikasi. Multiplikasi. Tapi di sini yang perlu saya ulang kembali terkait dengan materi yang saya jelaskan di awal. Semuanya nih tadi adalah human. Alur yang harus kita follow up nih tadi adalah manusia. So, buat teman-teman, kita start dalam kondisi yang sama. Saya hanya dari teknik mesin, saya hanya guru renang, saya tidak punya kemampuan mengenai masalah manusia. Dan kabar baiknya hari ini, ternyata untuk mempunyai
pengetahuan, dan kemampuan yang baik mengenai manusia. Itu tidak butuh bakat. Itu bisa dipelajari seperti pelajaran membaca, seperti pelajaran menulis, dan tidak dibutuhkan yang namanya sebuah keahlian tersendiri. Tidak. Tapi hanya dibutuhkan fokus pada manusia. Mulai bergantilah dari fokus ke produk. Fokuslah ke manusia. Sebelum saya meneruskan, rekan-rekan tahukah Anda bahwa ilmu bisnis itu adalah ilmu manusia? Ya. Satu ketika saya mendengarkan wawancara Bill Gates, dan Bill Gates mengatakan bahwa saya tidak berusaha jadi orang pandai, tapi beliau meneruskan, tapi saya cukup bisa mengetahui bagaimana cara bekerja sama dengan orang pandai. Kalimat beliau ini dalam sekali. Karena bekerja sama dengan orang pandai, orang hebat, itu susah. Mereka pasti punya ego sendiri. Mereka pasti punya freak atau anehnya sendiri. Kalimat Bill Gates itu yang membuat saya akhirnya betul-betul menyadari. Ini ilmu manusia. Dan tahukah Anda? Behind the scene, ilmu manusia tidak akan benar-benar diajarkan di bangku sekolah. Kenapa? Karena bangku sekolah memang hanya mencetak kita untuk menjadi karyawan. Ilmu para pengusaha atau ilmu para bos adalah ilmu manusia. Sedangkan kita sama-sama tahu, hampir semua yayasan, perkuliahan, sekolah yang ada adalah pemiliknya, penyandang dananya, dan bahkan yang punya universitas swasta itu tadi adalah para ketaipan, konglomerat-konglomerat hebat semua. Tanpa disadari rekan-rekan, saya membuka satu celah ini. Bahwa emang benar. Universitas tidak melahirkan manusia untuk jadi pengusaha, tapi untuk menjadi karyawan. Karena ilmu manusia tidak pernah diajarkan di sana. Kalaupun orang belajar ilmu mengenai psikologi manusia, dia hanya belajar satu hal yang paling kecil, cuman psikologi manusia itu aja. Tapi untuk menjadi berhasil, Anda harus belajar mengenai manusia secara keseluruhan. Dan saya bersyukur, saya terima kasih banget dengan HDI dan Billionaires yang betul-betul memberikan sebuah pedoman atau guidance untuk betul-betul kita paham bahwa Anda kalau suka atau nggak suka, tapi kalau Anda mau jadi pengusaha sukses, Anda harus belajar untuk menyenangi manusia. Pada saat seseorang itu masih mengatakan bahwa saya nggak suka urusan sama manusia, saya nggak senang kalau untuk bisnis itu terlalu banyak urusan sama manusia. So, rekan-rekan, menjadi seorang pemimpin pengusaha semuanya berurusan dengan manusia. Kalau kita di sebuah perusahaan, kita cuma hanya mengurus technical skill, kita bekerja misalkan yang accounting ngurus pembukuan, yang kemudian yang teknisi ngurus mesin, maka yang terjadi rekan-rekan, mereka kalau terus-terusan mengatakan saya malas hubungan dengan manusia, selamanya dia akan menjadi pegawai kelas bawah. Yang artinya mereka cuma yang ngurus benda, ngurus data, ngurus barang. Tapi harusnya mereka menyadari bahwa pada saat kamu naik level menjadi seorang supervisor, yang kamu urus adalah manusia. That's it. Dan pada saat kita kerja itulah sebetulnya kita baru dapat pengalaman untuk menjadi seorang pengusaha. Karena menjadi supervisor, naik lagi jadi manajer, naik lagi jadi direktur, yang diurus adalah manusia. Tapi apa yang terjadi? Banyak dari mereka yang kerja ikut orang pun hari ini, begitu mereka punya bawahan, punya anggota tim, mereka tidak berfokus pada tim atau manusianya, tapi sekali lagi mereka hanya berfokus pada agenda pekerjaan mereka sendiri. Tapi mereka tidak berfokus pada manusianya. Di HDI rekan-rekan, saya mengajak pada Anda untuk kali ini, fokuslah pada manusianya, karena titik yang paling penting untuk melakukan follow up adalah kita bicara mengenai manusia. Mari kita mulai dari yang pertama, rules of follow up. Kalau Anda sudah melihat tadi bagannya, mari perhatikan 3 hal ini. Rules of follow up yang pertama dari sisi mindset atau pola pikir. Selalu pakailah pemikiran bahwa jangan pernah berpikir apa yang kamu bisa dapatkan dari downline-mu, jangan pernah kamu berpikir apa yang kamu bisa dapatkan dari prospekmu, tapi berpikirlah apa yang kamu bisa berikan buat orang lain. Buat kalau itu prospek, Anda follow up prospek, pikirkan apa yang akan membuat mereka bergabung. Kalau mereka bisa dapat sesuatu. Tapi kalau Anda pada saat berkomunikasi, entah itu lewat offline langsung atau online, lewat digital, kalau bahasa-bahasa Anda saat chatting sebagai contoh, ya toh,
Anda chatting ke saya gitu ya, prospek. Nugroho, bulan ini kamu ngambil paket loh. Oh ya, paket apa? Ini loh, mumpung paketnya masih ada. Iya, paketnya apa? Paket ini. Oh, oke. Nah, soalnya gini, Nuk, kalau andai kata kamu ngambil paket, aku nanti bisa dapat extra cash-nya dari kamu. Kira-kira apa yang terjadi rekan-rekan? Saat kita deliver komunikasi, entah itu lewat offline, entah itu lewat online, lewat chatting, atau lewat telepon, Anda bilang ke prospek Anda yang namanya Nugroho, Nuk, kamu ngambil paket ya. Nanti kalau kamu ngambil paket, aku bisa dapat extra cash-nya loh. Buat apa yang terjadi? Nugroho nggak akan pernah bergabung. Mindset-nya adalah jangan pernah berpikir apa yang bisa kamu dapatkan dari downline-mu, tapi apa yang bisa kamu berikan buat mereka. So, sekali lagi, orang-orang yang akan besar di bisnis HD ini pada saat mereka tidak lagi menjadi egosentris. Tapi mereka selalu berpikir mengenai apa yang saya bisa berikan buat downline saya. Oke, secara teknis saya akan bagikan nanti di belakang. Tapi saya berikan semacam tips triknya. Contoh, Anda mendampingi rekan kerja Anda karena downline ini mau jalan supaya bisa jadi rekan aktif. Oke. Pada saat Anda mendampingi terus kemudian ada closing, maka sang downline biasa akan bilang apa? Terima kasih Pak Nugroho, sudah dibantu ya Pak. Tadi sampai akhirnya bisa closing paket isi starter. Oke, misalkan gini. Saya menjawabnya gini. Oh ya, makanya kamu cepat belajar ya, supaya kamu tuh bisa cepat hebat kayak saya. Bayangkan, kalau Anda masih mikir tentang diri sendiri atau mendapatkan dari downline, maka Anda akan berpikir itu pujian adalah buat Anda. Itu salah. Fokusnya adalah untuk mereka. Maka Anda harus menjawab, oh enggak, tadi loh yang buat closing, itu bukan aku. Kamu tadi masuknya bagus loh. Kamu tadi sudah berani untuk ngomong. Dan keren banget kamu tadi. So, berikan pujian itu pada mereka. Bukan pujian itu untuk Anda. Lihat rekan-rekan secara mindset. Ini poin yang penting saat Anda melakukan follow up. Anda mau ngajak orang untuk ikut training. Kalau Anda berpikir apa yang bisa Anda dapat, Anda akan ngomong gini. Entah lewat chatting, entah lewat telepon, entah ketemu langsung. Pak Nugroho, ini downline. Pak Nugroho, nanti itu loh, ada pertemuan follow up digital way. Itu bagus yang bawakan Tantra Wirawan itu. Oh iya, ayo kamu ikut Nugroho supaya kamu pinter. Dan nanti kalau kamu pinter, kamu jalan, nanti jaringanku bisa besar. Makanya kamu cepat pinter ya. So apa yang terjadi dengan Nugroho? Nugroho langsung mikir, gila lu ya. Lu manfaatin aku banget ya. Coba lihat kalau kita mau chatting seperti ini. Nugroho atau telepon. Nugroho, Nuk, ini loh, nanti malam tuh ada sesinya Tantra Wirawan. Itu salah satu leader HD loh. Itu Nuk, kalau kamu ikut, itu nanti kamu bisa gunakan untuk jaringan. Kamu nanti bisa mendapatkan tips-tips bagaimana bisa menggerakkan jaringanmu agar nanti jaringanmu tuh bisa jadi seperti rekan kerjanya Tantra Wirawan itu. Ini sesinya keren banget loh, Nuk. Ini cocok buat kamu, buat jaringanmu. Kamu bisa dapat banyak nanti. Maka apa yang terjadi? Berbeda. Responnya orang pasti akan menerima pada saat Anda berfokus pada orang lain. So, dalam hal mindset, ingat baik-baik. Jangan berpikir apa yang bisa Anda dapatkan dari rekan Anda, dari prospek Anda, dari orang aktif Anda. Jangan pernah. Jadi berpikirlah apa yang Anda bisa berikan buat mereka. Kedua, attitude dalam rules of follow up. Perhatikan ini. Pakailah selalu yang disebut dengan golden rule. Yang artinya rekan-rekan golden rule dalam attitude adalah perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Sebaliknya, jangan memperlakukan orang lain kalau Anda tidak ingin diperlakukan hal yang sama, rekan-rekan. Oke. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahami hal ini sebab ini menurut saya adalah sebuah poin yang sangat penting yang Anda bisa lihat sebagai contohnya adalah di sini berikutnya. Mari perhatikan. Contoh hal-hal yang salah dalam memfollow up adalah pada saat Anda lihat ini chatnya. Oke.
Malam Bu Widi, Bu, saya mau info, ada pakai bagus, murah juga Bu, kirim. Terus mau Bu, ya langsung dijawab lah. Maaf Mas, saya nggak tertarik sama yang gituan. Kenapa ini saya ungkap dulu? Begini rekan-rekan, Anda mau nggak diperlakukan kayak gini? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba langsung ini, langsung ngechat, langsung ngomong seperti ini. Atau lihat itu, yang sebelah kanan. Ya, Pak, halo Pak Yuli. Pak, nggak ada kabarnya lama. Sibuk Pak. Lah ini kok menghilang Pak? What? Coba lihat, dijawab ya apa? Nggak apa-apa Pak, kalau nggak dikontak Bapak nggak kontak saya. Hadiahnya bagus Pak, nggak dijalankan toh Pak. Bonus orang-orang besar Pak. Sayang Bapak ketinggalan loh. Waduh Pak, saya pusing sama kerja, sorry. Coba lihat. Ini jelas sekali rekan-rekan. Permasalahannya dalam rules of follow up adalah golden rule. Anda mau nggak diperlakukan seperti ini? Anda mau nggak kira-kira kalau misalkan ya toh ada orang ya memfollow up Anda, terus kemudian dengan cara seperti ini, kira-kira apa yang terjadi? So, buat teman-teman sekalian, asik ya, lewat digital ini enak. Kenapa? Nggak butuh effort dan murah, gratis, tinggal connect wifi, tinggal kalau punya data, tinggal tulis saja gitu. Tapi kalau kayak gini terus caranya rekan-rekan, niscaya percaya sama saya. Hasilnya nanti pada saat ditanya sama upline-nya, misalkan, Nuk, kamu sudah follow up? Oh, sudah. Sudah kamu kontak orangnya? Sudah. Nggak kamu ajak jalan? Sudah, tak ajak jalan. Nah, ini salah upline-nya. Upline-nya tidak memastikan bahwa downline-nya benar dalam memberikan chatting atau mengontak orang itu, rekan-rekan. Ini rekan-rekan, ini kesalahan fatal yang akan membuat orang akhirnya rekan-rekan pasti emosi rekan-rekan dan akhirnya tidak mau jalan. Kasih tanda jempol, kasih tanda respon ya rekan-rekan. Coba lihat, sering nggak kadang-kadang ini terjadi? Begini, saya tahu. Ya, nanti saya akan bahas di slide berikutnya. Ya, karena kita ini maunya cepat, intinya gitu. Kita maunya cepat, tapi karena kita mau cepat, sehingga kita akhirnya salah. Kita lupa bahwa sekali lagi ini manusia, rekan-rekan. Ini manusia. Oke, manusianya tetap sama. Mau digital way, mau offline, mau online, ini manusianya tetap sama. Golden rule-nya. Oke, perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin berlakukan. Sebaliknya, jangan memperlakukan orang lain kalau Anda tidak ingin diperlakukan hal yang sama. Ini menarik banget. Jadi buat sebuah referensi buat teman-teman semua ya. Oke, mentalitas. Kita harus paham di bisnis ini tidak ada yang instan. Termasuk di HDI. Saat Anda membina mereka dari hanya tadi tabelnya downline, kemudian bagaimana mereka menjadi orang aktif, dan setelah orang aktif bagaimana mereka bisa menjadi orang kunci. Tidak ada yang instan. Memang digital ini akan membuat kita akhirnya lebih mudah dalam hal transfer informasi. Tetapi dalam follow up, sekali lagi, tidak ada yang instan, dan jangan pernah mencari mudahnya hanya dengan melakukan hal-hal yang kelihatannya mudah tapi salah semua. Kita lihat rekan-rekan. Ini poin yang penting pada saat Anda melakukan ketiga hal ini rekan-rekan yang berkaitan dengan rules of follow up. Number one, perhatikan. Jadilah pribadi yang menyenangkan. Yes, whether you like it or not, ya. Anda mau suka atau enggak, orang tidak akan tertarik untuk menjadi rekan kerja Anda, untuk bergabung kalau kita menjadi pribadi yang tidak menyenangkan. Kenapa rekan-rekan? Ada satu poin ini. Mereka tidak pernah kita gaji. Mereka di sini mau ikut, mau bergabung karena mereka pertama kali merasa nyaman. Mereka merasa percaya pada Anda. Dan pada saat itulah rekan-rekan, mereka mau mencoba menjalankan bisnis ini. Kenyamanan dan percaya tidak akan bisa mereka berikan pada kita kalau kita tidak bisa menjadi pribadi yang menyenangkan. Dalam hal melakukan follow up, perlu sekali rekan-rekan untuk melakukan yang disebut dengan disiplin dalam hal waktu. Saya melihat banyak dari rekan-rekan yang saat melakukan follow up
mereka merasa bahwa follow up itu nggak enak. Kenapa? Karena follow up itu beda sama jualan. Kalau jualan itu langsung kelihatan hasilnya. Kalau follow up itu ngajain omong, terus kemudian menanyakan kabar, terus kemudian cerita tentang produk ini, belum tentu mereka juga beli. Intinya pada saat follow up, banyak orang akhirnya tidak bisa melakukan disiplin dalam hal waktu karena mereka merasa kalau follow up nggak kelihatan langsung hasilnya. Ini mindset yang harus dirubah, rekan-rekan. Karena tidak ada yang instan, Anda harus melakukan disiplin waktu. Pagi, siang, malam. Saat ini, kita bisa sangat simultan dengan digital way ini tadi, rekan-rekan. Kalau dulu, saya melakukan follow up, saya merasa dengan keadaan dulu, itu saya bisa follow up harus bertemu dengan mereka. Yang prospek saya temuin dengan follow up, bertemu. Yang orang kunci saya ketemuin dengan ketemu. Yang sudah jadi downline, saya ketemuin mereka dengan cara bertemu, meet up, bertatap muka. Tetapi hari ini, saya menjadi sangat excited sekali menjalankan bisnis ini bisa jauh lebih cepat. Kenapa? Karena saya bisa melakukan follow up dengan cara simultan dan cepat karena kita ada di kondisi new normal. Dengan adanya COVID-19 ini, new normal dalam hal presentasi dan follow up kita adalah kita bisa melakukan dari jarak jauh. Pada saat saya punya prospek yang belum bergabung, saya sudah presentasi 2 hari lalu. Saya akan chatting, saya kemudian akan telepon, dan pada saat itu saya akan coba untuk tawarkan, bisa enggak kita mungkin meet up via Zoom call atau WA. Kalau orangnya bisa, saya secara simultan. Pagi, saya bisa 5 orang, mungkin saya langsung follow up selama 2 jam itu. Di jam viral, di jam senggangnya mereka. Siang hari, saya pun bisa melakukan follow up kalau mereka latar belakang yang profesional dan pengusaha, mungkin masih sibuk. Saya akan follow up via chat saat mereka istirahat. Dan di jam itulah saya akan mulai chat supaya chat saya ada di urutan yang paling atas. Oke. Dan kalaupun saya mau memfollow up dengan cara digital, saya bisa update status, saya melakukan yang namanya broadcast message, saya bisa melakukan juga, yaitu pada saat jam-jam viral itu, untuk memastikan mereka menerima informasi, produk, dan informasi yang terbaru. Tapi kuncinya satu, rekan-rekan, Anda harus disiplin. Ada yang dimaksud dengan jam khusus saat Anda melakukan ini tadi adalah saat Anda sudah tahu kebiasaan mereka. Beberapa rekan kerja saya tahu kebiasaan mereka adalah sampai pukul 10 malam ke atas mereka masih aktif. Bahkan ada yang jam 12 malam ke atas, beberapa orang saya tahu, oh biasanya masih hidup nih. Kelihatan dari mana? Update statusnya masih hidup. Terus kemudian dia juga instastory-nya kadang-kadang masih hidup. Saya lihat selalu, saya amati, dan itu saya bisa lakukan dengan cara apa? Disiplin waktu. Dan poin yang ketiga, perhatikan rekan-rekan di sini. Berkaitan dengan rules of follow up 3 tadi, maka yang terpenting dalam follow up itu adalah faktor keuletan. Rekan-rekan, aturan 5 kali percobaan itu harus Anda terapkan, rekan-rekan. Oke, pada saat Anda punya seorang prospek, rekan-rekan, dia mau bergabung. Kalau Anda follow up 1 kali, entah itu lewat telepon, entah itu lewat WA, chat, entah itu lewat Zoom, ketemu langsung, WhatsApp video call, ingat kalau 1 kali Anda melakukan, rekan-rekan, jangan Anda berharap bahwa prospek itu langsung dari 1 kali percobaan, langsung tiba-tiba mereka langsung mau join, ya, terus kemudian mereka langsung jalan. Rekan-rekan, saya selalu pakai aturan 5 kali percobaan. Perhatikan di sini, kenapa 5 kali? Pada saat proses awal saya memfollow up seorang prospek untuk menjadi downline, maka saya selalu mengingatnya seperti ini. Bisa jadi saat saya pertama kali menjelaskan, itu cuma jadi sebuah wacana, pemahaman bagi mereka. Tapi mereka belum paham. Saya akan meluangkan waktu berikutnya 3 hari berikutnya untuk memfollow up lagi, yaitu percobaan kedua. Dan di percobaan kedua saya mulai untuk follow up mereka. Kalau mahasiswa saya coba follow up, dan akhirnya apa? Saya bisa melihat kalau memang ternyata yang bersangkutan belum mau bergabung, apakah saya menyerah? Enggak. Saya akan memahami bahwa percobaan kedua mereka baru mulai paham. Yang pertama hanya proses input wawasan. Yang kedua mungkin mereka baru mulai paham, tapi mereka masih memikirkan. Saya akan coba yang ketiga, karena bagi saya yang ketiga kali ini krusial. Karena pada saat saya follow up ketiga, orang itu pasti akan ada di titik gini. Di antara batas antara, ya benar itu Nugroho, atau keliru itu Nugroho. Itu adalah pertemuan ketiga. Pada saat Anda melakukan yang ketiga, rekan-rekan, biasanya hasil sudah pasti kelihatan.
Tapi saya cek banyak rekan kerja saya. Seringkali pada saat prospek mau menjadi downline aja, pada saat kita follow up percobaan pertama kali saja, begitu mereka tidak gabung, kita sudah menyerah. Sama halnya pada saat follow up itu dilakukan, yaitu kepada downline yang sudah bergabung. Oke, saya ulang ya di sini ya, supaya Anda nggak bingung. Oke, perhatikan. Bisa jadi pada saat kita juga melakukan follow up kepada downline yang sudah bergabung, untuk kita ingin punya rekan aktif, seringkali kita ini mencoba untuk mengopen mind mereka, mencoba mengajak bicara mereka, dan di titik ini seringkali kita pada saat sekali percobaan pertama kita tidak mendapat hasil mereka mau aktif, kita sudah mundur. Ingat tadi katakan, percobaan pertama adalah proses memasukkan wawasan. Percobaan kedua adalah pada saat mereka sudah mulai paham. Oh, aku ngerti paham. Tapi mungkin mereka masih mikir. Tapi percobaan ketiga Anda follow up lagi itu adalah proses ya dan tidak. Rekan-rekan, kenapa harus sampai keempat? Ya, karena pada saat keempat terkadang ada dua golongan. Orang-orang yang justru kelas atas atau kelas kakap, ikan paus, kadang-kadang mereka butuh proses berpikir yang lebih panjang. Untuk mendapatkan kualitas rekan kerja yang biasanya middle up class secara pemikiran, secara status sosial, status ekonomi, kadang butuh perjuangan yang lebih sampai dengan 4 kali. Kalau pada saat 4 kali tidak bisa, maka ingat rekan-rekan, saya selalu pakai 5 kali karena yang kelima bagi saya itu adalah proses ending atau closing-nya. Rekan-rekan sekalian, cobalah sekali lagi saat Anda follow up bagaimana rekan aktif itu tadi bisa menjadi rekan kunci pun. Lakukan yang sama. Secara mentality, keuletan Anda yang paling penting. Lakukan percobaan sampai dengan kelima kali rekan-rekan. Makanya Anda sudah paham kan kira-kira kenapa pada akhirnya katanya ya toh upline DAD ini adalah upline yang pinter maksa. Betul kan rekan-rekan? Upline yang ulet dan pinter maksa. Tapi bagaimana caranya memaksa halus sehingga rekan kita ini mereka dipaksa tapi tidak seperti merasa dipaksa. Ya, ilmu Anda harus meningkat dalam hal manusia sehingga mereka dipaksa tanpa merasa seperti dipaksa. Ya, 5 kali percobaan. Mari kita lihat rekan-rekan. Pada saat Anda melakukan follow up apapun itu bentuknya, selalu fokuslah pada solusi. Oke, apabila Anda melakukan follow up pertama kali belum ada hasilnya, selalu Anda pikirkan gini, apa nih berikutnya? Apa yang belum tak omongkan? Apa nih kira-kira yang akan membuat mereka mau bergabung? Apa nih yang akan membuat mereka mau bergerak? Yang terjadi seringkali, pada saat kita sudah memfollow up dan kita belum mendapatkan hasil yang kita inginkan, kita seringkali sudah pasrah dan kita tidak lagi mau duduk tenang berpikir untuk berpikir. Ini nih seperti main game ya sebetulnya. Loh, apa ambil guru maksudnya? Contoh gini rekan-rekan. Kalau Anda main Super Mario Bros atau apapun itu ya, atau game-game yang dulu misalkan ya, ini game generasi X ya, angkatan saya. Anda perhatikan, apa yang terjadi pada saat saya main game? Saya misalkan ya, main Mario Bros, saya lompat ini dari jarak ini. Lompatnya terlalu ke depan. Akhirnya saya mati. Maka apa yang saya lakukan berikutnya? Saya akan mikir, lompatnya harus lebih di ujung. Akhirnya saya coba lompat di ujung, tapi salah, jatuh lagi mati. Nyawanya ada lagi kan. Jalan lagi, wih, saya bisa lompat. Lompat, lolos. Apa yang terjadi sebenarnya? Bisnis ini, follow up, it's just a game. Mindset Anda adalah, follow up, it's just a game. So, Anda akan punya passion, Anda akan punya gairah untuk melakukan follow up, dan Anda pasti akan memikirkan, coba satu orang ini bisa jadi seperti Chandra Gunawan. Waduh, berapa income saya? Maka apa yang harus Anda lakukan? Apa yang berikutnya? What next? Kalau Anda nggak bisa, maka lakukan yang namanya konsultasi. Yes. Untuk melakukan yang namanya follow up, Anda harus present, Anda harus konsultasi. Oke? Ini mengenai rules of follow up-nya. Mari kita lihat sekarang rekan-rekan mengenai masalah jadilah pribadi yang menyenangkan dari sini rekan-rekan. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Network atau jaringan itu dibangun dari fondasi yang namanya relation atau hubungan. Kunci utamanya adalah jadilah pribadi yang menyenangkan.
Sehingga pada saat Anda menjadi pribadi yang menyenangkan, maka satu poin yang paling penting, pada saat Anda melakukan apapun untuk bentuk follow up-nya kepada siapapun, kepada siapapun, mau kepada konsumen, mau kepada prospek, mau kepada orang, mau kepada downline yang sudah gabung, mau kepada orang aktif, pada saat Anda follow up, fokuslah pada orang tersebut. Jauhkan kepentingan dan maksud Anda. Pada saat Anda bertemu dengan mereka, pada saat Anda chat dengan mereka, cobalah untuk betul-betul fokus pada mereka. Karena ingat rekan-rekan, pada saat Anda memfollow up, siapapun itu, mereka sudah tahu latar belakang Anda dan saya adalah HDI. Di dahi kita, itu sudah ada stamp HDI. Sehingga kita nggak usah ngomong HDI, orang udah paham. Jadi, saya mengajak